Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Tesis iblis, orang yang mengkritik iblis. Tesis subhat. Kadang-kadang lucu. Saya itu kenal akrab dengan Habib Novel. Habib Novel itu juga sembrono. Siapa yang mengkritik Habib iblis? Ya Allah, Beb, kamu itu umurnya berapa? Baru kemarin. Sudah begitu. Tidak punya hak untuk mengatakan semacam itu. Bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Banyak ulama-ulama NU yang lebih alim. Kamu itu seberapa dibandingkan ulama-ulama NU? Inilah yang perlu kita sampaikan. Dan ujung-ujungnya orang yang berbicara seperti itu hanya menggunakan katanya. Hanya menggunakan jawaban katanya. Tesisnya Kiai Imad itu dulu pun udah ada gitu loh. Tapi beda, tetap beda. Yang namanya kajian atau ilmiah atau apapun lah, itu kan perlu proses. Bahkan sebelum ada Murad Sukri itu, jauh bertahun itu udah ada. Orang-orang yang ngaku turunan Nabi tapi palsu itu ada. Bahkan disuruh masuk kemana, ke kandang singa. Orang-orang yang suka ngaku itu apakah berani seperti itu? Nggak berani. Jadi ini bukan soal subhat, bahkan tesis iblis, bahkan orang yang mengkritik dianggap iblis. Duh. Kemana sisi ilmiah kalian tuh kemana gitu loh, orang-orang yang berkata seperti itu. Kalau misalkan mau membuat antitesa dari Kiai Imad, ya buat saja. Mampu nggak itu mematahkan? Mampu nggak itu melawan? Ternyata kan tidak. Lalu dengan alibi bahwa dulu itu ada tokoh salaf, Wahabi mungkin maksudnya kan. Wahabi itu menggunakan ayat dan itu juga boleh karena mereka juga kayak apapun. Secara umum menanggapnya juga Islam. Makanya itu di luar negeri katanya dulu itu Murad Sukri itu sudah dibantah, bla 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 bla. Kalau dibantah mungkin di luar negeri sana tuh banyak orang-orang yang memuja Bahlawi itu banyak. Nyatanya kan tidak ada. Yang ada paling di Yaman. Di Yaman itu paling di kaumnya itu sendiri. Secara mayoritas ya tidak ada. Apalagi di Timur Tengah itu nggak ada. Apalagi misalkan dibandingkan dengan teknologi di zaman sekarang. DNA itu udah lama ada. Itu tadi kevalidannya itu susah dibantah. Iran saja. Ada tuh siapa tuh? Kiai di Jawa Barat itu. Tesis iblis. Kalau Jakarta tuh tesis subhat. Kalau di Solo itu siapa yang mengkritik para Habib itu iblis. Sesungguhnya membantahnya itu mudah dan simple. Kita ini kan percaya ya, teknologi ini kan semakin maju. Di Indonesia saja, meneliti makanan saja udah pakai teknologi. Zaman Rasul belum ada. Haram dan halal itu loh. Apakah teknologinya itu juga nggak sah? Jika misalkan menganggap tes DNA itu nggak sah. Tidak ada contoh juga. Teknologinya itu loh, untuk meneliti soal keharaman makanan itu di labnya itu pakai teknologi yang benar-benar canggih sekarang. Diakui gitu loh. Bahwa misalkan makanan ini difatwakan haram, ini halal. Kan banyak. Apakah itu juga harus dibantah? Wah, ini fatwa iblis gitu misalkan. Ya sangat disayangkan saja gitu loh. Mereka tidak mampu membantah atau membuat antitesa dari Kiai Imad, tapi bicaranya hanya itu, katanya. Katanya ulama ini. Itu saja. Ya itu nggak ilmiah. Itu namanya apa? Ilmu katanya. Jangan berpikir misalkan si A itu memang bukan keturunan Nabi, lalu dia itu bukan ulama. Tidak seperti itu. Nasab itu ya nasab, ulama ya ulama. Apapun sampelnya, apapun labelnya, entah dia itu Yahudi, entah dia itu orang Jawa, entah dia itu orang mana saja, entah dia itu orang Sunda atau apapun, kalau ulama ya ulama. Kalau soal nasab ini kan beda lagi. Identitas. Siapa sih umatnya Kanjeng Nabi yang tidak mau tercerahkan dari kesalahan-kesalahan atau melepaskan diri dari pembodohan-pembodohan oknum-oknum yang suka ngaku keturunan Kanjeng Nabi? Kalau memang keturunan Kanjeng Nabi, buktikan secara detail, secara ilmiah. Harusnya seperti itu.
Simpel kan sesungguhnya. Bayangkan saja jarak 550 tahun tidak ada catatan, tidak jelas, tiba-tiba muncul. Misalkan deh, Anda deh, kalau hanya memakai ukuran-ukuran seperti itu, misalkan saya ini, tiba-tiba saya ngaku nih, saya keturunannya raja ini. Padahal raja itu keberadaannya 1000 tahun yang lalu. Lalu leluhur saya 200 tahun yang lalu ngaku keturunannya ini. Apakah orang harus wajib percaya? Kan tidak, sedangkan ada masa 800 tahun ini tidak ada kejelasan. Tiba-tiba ngaku. Apakah misalkan saya mengaku keturunannya raja ini itu sah? Dikoreksi orang sekarang misalkan, ya pasti nggak percaya, kecuali saya menyodorkan bukti-bukti selama 800 tahun ini ada buktinya. Kalau nggak ada, bagaimana orang mau percaya gitu loh. Begitu juga dengan 550 tahun itu. 550 tahun itu zong ibaratnya. Jadi orang melacak kebenaran itu pasti kan harus ketemu gitu loh. Ini loh buktinya. Iya kan?